Bagaimana caranya memperbanyak anakan padi hanya dengan modal sedikit saja? Tanpa perlu mengeluarkan uang banyak, kita sudah bisa memacu pertumbuhan serta merangsang jumlah anakan padi di setiap rumpunya, sehingga anakan-anakan padi menjadi lebih banyak, serempak, dan jauh lebih subur. Oke, baik. Karena di video sebelumnya banyak yang bertanya mengenai bagaimana cara kami menyuburkan sekaligus memperbanyak anakan padi hanya dalam waktu beberapa hari saja. Nah, karena padi kami ini sebelumnya sebagian banyak yang menguning seperti ini, akan tetapi hanya dalam beberapa hari saja sudah bisa langsung subur. Bahkan padi kami ini mengeluarkan jumlah anakan yang banyak secara serempak. Dan yang bikin sahabat tani kemarin pada penasaran dan bertanya-tanya, karena modal yang kami keluarkan hanya Rp1.000 saja. Sekali lagi, modal yang kami keluarkan hanya Rp1.000 saja. Selain hemat, hasilnya juga sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani semua. Dalam melakukan budidaya tanaman padi, tentu saja kita selalu berupaya dengan berbagai cara supaya hasil panen bisa melimpah. Lalu bagaimana caranya agar padi-padi kita itu bisa lebih subur dan memiliki anakan produktif yang banyak, sehingga hasil panen dapat meningkat pesat secara signifikan? Sahabat tani semua, cara bertani konvensional, cara bertani yang biasa-biasa saja, tentu saja ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja kita harus melakukan kegiatan beberapa tips atau cara agar tanaman yang kita tanam di lahan pertanian kita ini bisa memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada pertemuan kali ini, saya selaku perwakilan dari Politeknik Pertanian Negeri BBS akan memberikan informasi sedikit tentang bagaimana cara kami memperbanyak anakan padi, serta menyuburkan tanaman padi hanya dengan modal kecil atau biaya yang sedikit saja. Artinya, tanpa perlu mengeluarkan uang banyak, kita sudah bisa memacu kesuburan dan merangsang jumlah anakan padi di setiap rumpunya, sehingga tanaman padi kita akan menjadi lebih subur dan memiliki jumlah anakan produktif yang lebih banyak. Agar tidak terjadi gagal paham atau miskomunikasi atau misinformasi, silahkan sahabat tani semua simak video ini sampai selesai. Dan jangan di skip 1 detik pun supaya informasi yang sahabat tani dapatkan menjadi utuh, lengkap, berimbang, dan dapat dipahami dengan baik. Tapi sebelum kita lanjut ke inti video, untuk Anda yang baru pertama kali berkunjung di channel YouTube ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mempermudah Anda menemukan video bermanfaat seputar pertanian lainnya, khususnya komoditi pertanian tanaman padi. Baik, jika sudah, kita lanjut. Seperti yang kita ketahui semua bahwa untuk merangsang pertumbuhan anakan padi, itu dapat kita lakukan di saat tanaman padi kita sedang berada pada fase vegetatif, atau lebih tepatnya, saat padi kita sedang dalam masa pertumbuhan. Kapankah itu fase vegetatif atau masa pertumbuhan? Fase vegetatif yaitu mulai semenjak pertama kali padi ditanam ke lahan, atau lebih tepatnya sejak 1 hari setelah tanam sampai padi kita menjelang pada masa primordia. Apakah yang dimaksud masa primordia? Masa primordia artinya masa peralihan tanaman padi dari masa pertumbuhan menuju ke masa pembungaan, atau lebih tepatnya dari fase vegetatif menuju ke fase generatif. Kapankah waktunya itu, Pak? Biasanya, masa vegetatif atau masa pertumbuhan itu terjadi antara waktu usia 1-35 hari setelah tanam. Lalu apakah yang harus dilakukan untuk memperbanyak anakan padi? Khusus untuk memperbanyak anakan padi, itu ada 3 tahap yang harus kita lakukan untuk memacu atau merangsang padi supaya padi-padi kita dapat menghasilkan banyak anakan dalam setiap rumpunnya. Ketiga tahap yang Anda maksud itu, kapankah waktunya? Yang ke-1,
Tahap pertama untuk memacu anakan padi yaitu ketika padi kita berusia sekitar 15 hari setelah tanam. Nah, itu adalah usaha tahap yang pertama untuk memperbanyak anakan padi ya, sahabat. Terus, usaha untuk memperbanyak anakan padi yang kedua atau tahap yang kedua ini bisa kita lakukan yaitu saat padi kita berusia 22 sampai 23 hari setelah tanam. Kemudian, tahap yang ketiga, ini kita bisa lakukan saat usia padi kita berusia 30 sampai 32 hari setelah tanam. Jadi, itulah 3 tahap upaya untuk memperbanyak anakan padi agar anakan padi kita bisa banyak dan serempak di dalam setiap rumpun-rumpun padinya. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan informasi kepada sahabat semua bagaimana caranya kami memperbanyak anakan padi pada tahap yang pertama, yaitu tepatnya pada saat usia padi kami ini 15 hari setelah tanam. Artinya, tahap 1 usaha untuk memperbanyak anakan padi ya, sahabat. Ini kami menggunakan produk pupuk ya, sahabat. Ini adalah pupuk cair, pupuk daun ya, sahabat, dengan merek dagang yaitu NPK cair. Nah, ini kemasannya adalah kemasan 1 liter. NPK cair ini adalah salah satu pupuk yang benar-benar sangat lengkap ya, sahabat. Pupuk ini mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. Artinya, semua kebutuhan unsur hara tanaman insya Allah bisa terpenuhi hanya dari satu produk ini saja. Jadi, ini nama produknya NPK cair ya, sahabat. Nah, kandungan unsur hara makronya lengkap. Ada nitrogen, ada fosfor, dan juga ada kalium. Kandungan nitrogennya adalah 14% ya, sahabat, dan kandungan fosfornya 15,5%, sedangkan kandungan unsur hara kaliumnya 20,5%. Seperti yang kita ketahui bahwa manfaat nitrogen atau unsur nitrogen pada tanaman padi yaitu untuk membantu proses kelancaran fotosintesis. Apabila tanaman padi kita cukup nitrogennya, maka proses fotosintesisnya akan berjalan lancar, sehingga menghasilkan klorofil yang banyak pada daun-daun padi kita, dan daun padi kita akan menjadi lebih hijau ya, sahabat. Lalu apakah peran unsur hara fosfor untuk tanaman padi? Nah, ini yang utama untuk memperbanyak anakan padi ya, sahabat, karena unsur hara fosfor inilah yang berperan penting untuk merangsang pertumbuhan akar. Lantas, mengapa saya mengatakan bahwa ini yang terpenting? Karena dengan terangsangnya akar-akar tanaman padi bisa memicu tunas-tunas baru bermunculan, sehingga dapat memperbanyak anakan padi. Kemudian, pupuk ini unsur hara kaliumnya cukup tinggi, yaitu 20,5%. Sahabat tani, unsur hara kalium yang banyak ini berfungsi untuk membantu tanaman dalam hal pengangkutan unsur hara yang diserap oleh akar-akar padi kita, sehingga penyebarannya lancar ke seluruh bagian tanaman. Nah, ini adalah fungsi unsur hara kalium ya, sahabat. Dan ini adalah unsur hara makronya. Ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, selain unsur hara makro, di dalam pupuk cair NPK ini, sahabat, juga mengandung unsur hara mikro. Ini sangat penting bagi pertumbuhan anakan padi, karena ini berperan sebagai perangsang anakan supaya anakan padi lebih banyak pada setiap rumpunnya ya, sahabat. Kandungan mikro apakah yang ada pada pupuk NPK cair ini? Dalam kemasan NPK cair ini ada magnesium. Nah, magnesium ini adalah unsur mikro yang berperan untuk mengikat unsur hara yang ada di udara ataupun di tanah, supaya terikat di lingkungan sekitar padi kita. Ini bertujuan agar tanaman padi kita mudah dalam melakukan penyerapan unsur haranya. Kemudian juga ada boronnya. Nah, boron ini sangatlah penting. Meskipun hanya dibutuhkan sedikit saja oleh tanaman padi, akan tetapi boron ini merupakan unsur utama pembentuk dinding sel pada tanaman padi kita. Jadi, meskipun boron ini yang dibutuhkan hanyalah sedikit, akan tetapi ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, sehingga pembentukan sel akan berjalan lancar pada tanaman padi kita apabila kebutuhan boronnya tercukupi.
Nah, ini juga ada kalsiumnya ya sahabat. Yang seperti kita ketahui bahwa fungsi kalsium ini adalah sebagai imun atau penjaga tanaman agar tanaman padi kita tidak mudah terserang hama dan juga penyakit. Ibaratkan manusia, ini seperti imunisasi. Ada juga kandungan besinya ya, dan unsur-unsur hara penting yang lain. Nah, yang tak kalah penting dari pupuk NPK cair ini, karena pupuk NPK cair ini dilengkapi dengan kandungan ZPT atau zat pengatur tumbuh tanaman. ZPT apakah yang terkandung dalam pupuk NPK cair ini? ZPT-nya yaitu hormon GA3 atau hormon giberelin yang berfungsi atau berperan untuk mempercepat pertumbuhan padi kita ya sahabat. Jadi, dengan diberikannya ZPT ini pada padi kita yang tadinya sudah tercukupi unsur hara makro dan mikronya, ditambah lagi dengan pemicu percepatan pertumbuhan dari ZPT giberelin ini, sehingga selain anakan padi kita banyak, pertumbuhannya juga akan semakin cepat. Dalam artian padi kita akan lebih subur. Jadi, kandungan dari pupuk NPK cair ini sangat lengkap sekali ya sahabat. Unsur hara makro dan mikronya ada, ditambah lagi adanya ZPT GA3 atau giberelin yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan dan merangsang anakan padi. Lalu bagaimanakah cara penggunaannya? Nah, karena ini namanya pupuk cair atau pupuk daun, tentu saja kita semprotkan ya sahabat. Jadi, pupuk NPK cair ini isi kemasannya adalah 1000 ml atau 1 liter. Yang 1 liter ini harganya di kisaran 20 ribuan saja. Berapakah dosis penggunaannya kalau kita semprotkan, dan kapan waktu penyemprotannya? Dosis pupuk NPK cair ini untuk penyemprotan adalah 3 ml per liter air. Artinya, dalam satu tangki, kita cukup menggunakan 50 ml saja ya sahabat. Nah, karena ini harganya hanya 20.000 per 1 liter, artinya kalau kita gunakan dalam satu tangki itu 50 ml, berarti satu kemasan NPK cair ini bisa kita gunakan menjadi 20 tangki. Dengan harga Rp20.000, berarti per tangkinya kita hanya membutuhkan biaya Rp1.000 saja. Saya ulangi sekali lagi, karena harganya ini hanya Rp20.000, bisa kita gunakan menjadi 20 tangki, berarti modal yang kita perlukan untuk satu tangki itu cukup Rp1.000 saja. Kita tidak memerlukan pupuk-pupuk tambahan yang lain lagi. Karena apa? Dalam satu kemasan pupuk NPK cair ini sudah sangat lengkap semua unsur haranya. Unsur makro ada, mikro juga ada, serta ditambah dengan adanya ZPTGA. Lalu, kapan waktu penyemprotannya? Melakukan penyemprotan pupuk seperti ini seperti biasa. Apabila waktunya memungkinkan, sahabat semua bisa melakukan penyemprotan ini di pagi hari. Karena apa? Agar bisa membantu proses fotosintesis tanaman padi. Itu kalau memungkinkan ya sahabat, lebih tepatnya kalau cuacanya tidak hujan. Kalau misalkan hujan, apakah tidak boleh melakukan penyemprotan di siang hari atau sore hari? Boleh-boleh saja, silahkan. Itu justru akan jauh lebih baik daripada tidak kita semprotkan sama sekali. Akan tetapi, ini adalah langkah lebih baiknya lagi. Saran kami, lakukan penyemprotan pupuk cair ini di pagi hari, agar proses fotosintesis pemasakan unsur hara oleh sinar matahari bisa terbantu dengan diberikannya pupuk cair ini pada tanaman padi di pagi hari. Jadi, jangan terpaku yang katanya, kalau paginya hujan, tidak boleh siang atau sore. Jadi, tetap boleh ya sahabat, karena ini adalah langkah terbaiknya daripada tidak disemprotkan sama sekali. Tapi, kalau misalkan cuacanya memungkinkan, sebaiknya lakukan di pagi hari ya sahabat. Oke, baik. Jadi itulah jawaban untuk sahabat semua yang kemarin bertanya mengenai bagaimana cara kami menyuburkan serta memperbanyak anakan padi yang awalnya menguning menjadi subur dan menghasilkan anakan yang banyak hanya dalam beberapa hari saja. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.